yang salah perlu diganti. Nah, itu nanti diverifikasi request gizi, request diet. Nah, selanjutnya datanya itu akan masuk ke pemasak gizi berupa instruksinya itu ada apa? Ada tekstur dan ada jenis diet, gitu. Nanti berdasarkan data ini, NUHA itu akan mencari menu apa yang cocok untuk pasien satu dengan jenis tekstur apa dan jenis diet yang sudah ditentukan oleh dokter spesialis, gitu ya. Nah, formnya ini sama seperti di asesmen medis ulang, sama, gitu ya. Ini adalah tempat pertama untuk membuat instruksi diet. Yang kedua, itu ada di menu gizi. Teman-teman boleh lihat di sini. Gizi, instruksi diet. Menu gizi, instruksi diet. Sini. Bisa dibuka. Ya. Teman-teman mungkin langsung muncul pasiennya. Nah, di sini saya sudah sampling satu data yang sudah saya input, itu nanti akan muncul icon dia berwarna hijau. Kalau misalnya dia belum diinput instruksi diet atau belum dibuat instruksi diet, itu warnanya akan abu-abu. Nah, ini sebagai barrier di ahli gizi. Misal ada pasien baru masuk, ya, tapi dokternya itu belum menginstruksikan diet, maka kan pasien nggak akan dapat makan nih, gitu kan? Ahli gizi atau perawat itu boleh mengisi ini, gitu. Nah, ini jadi nanti teman-teman ahli gizi, misal setiap shift pagi atau setiap pergantian shift, teman-teman bisa filter di sini, bisa filter berdasarkan instruksi diet. Ada nggak kunjungan rawat inap yang sudah diinput instruksi diet atau belum diinput instruksi diet? Jadi teman-teman bisa buat SPO seperti itu, gitu ya. Di sini, nanti dia akan terfilter. Nah, ini akan saya kasih lihat untuk data instruksi diet yang contohnya yang sudah diinput. Nah, seperti ini. Ini pasien yang saya contoh yang saya buat di sini. Nah, nanti instruksi dietnya akan masuk ke dalam sini. Nah, data ini pun ini akan muncul ketika instruksi dari medis juga, awal dan ulang muncul di bawahnya, gitu. Nah, tapi teman-teman, ada kondisi di mana misal pasiennya dietnya itu diubah sama medisnya, gitu ya. Ya, nah nanti instruksi ini tidak akan hilang, jadi akan menjadi histori di bawahnya, gitu ya. Nah, kita coba input di sini. Jadi misal jenis teksturnya saya pilih nasi biasa rendah garam. Jenis dietnya misal diet rendah garam. Kalorinya kalau perlu diisi silakan, kalau enggak kurang tahu boleh lewat. Nah, seperti ini jadinya. Teman-teman boleh deh cobain di pasien 1 sampai 6. Silakan teman-teman coba dibuat aja. Tapi kalau misalnya datanya ada yang ketiba-tiba, mohon maaf karena cuma ada 6 data. Jadi teman-teman silakan boleh pakai mungkin barisan sebelah sini kanan dari saya boleh pakai 1, barisan sini pakai 2, barisan kiri saya pakai 3. Boleh dicoba aja. Kalau ada yang bingung sampai sini, boleh angkat tangan aja, langsung aja kita interaktif aja, biar lebih masuk aja. Ya, gimana dok? Mau muncul ya? Boleh. Boleh. Iya. Boleh. Ya, itu sebenarnya kalau dari NUHA itu memang tidak ada aturan khusus, gitu ya. Jadi itu dari SPO teman-teman rumah sakit masing-masing. Silakan kalau misalnya mau ada konfirmasi dulu ke dokternya, silakan. Mau perawatnya yang ngisi silakan, ahli gizinya ngisi silakan, itu bebas karena ini sifatnya hak akses menunya. Gitu.
Bisa. Udah coba teman-teman? Cobain aja, nggak apa-apa. Bisa dong. Jadi ya ini kembali yang poin di saya. Jadi nanti kita ada migrasi dong, tahap migrasi. Jadi nanti teman-teman mengisi master diet, master tekstur dan lain sebagainya itu dari rumah sakit kita untuk modul gizi ini tidak ada yang hardcode, jadi dinamis semua sih dok. Silakan. Sekarang udah migrasi, kami ada tambahan. Ya bisa dok. Tambahin sendiri atau ke Tambahin sendiri. Ya. Jadi nanti ada modul master buat ini ya, master diet itu ada ya. Ya, ada dok. Nanti saya tampilkan juga. Oke, sampai sini teman-teman aman ya. Oke. Nah, setelah instruksi diet, nah, di sini kita lihat master sedikit. Lagi dok. Nah, teman-teman boleh lihat menu siklus menu. Ada di gizi. Gizi siklus menu namanya. Coba silakan teman-teman buka menunya di sini. Gizi siklus menu ini. Silakan dibuka gizi siklus menu ini. Coba teman-teman buka. Di sini kita itu ini master siklus ya. Jadi kalau yang kita research untuk rata-rata rumah sakit itu untuk requestannya itu menggunakan siklus. Nah siklus ini juga dinamis. Teman-teman rumah sakit biasanya siklus menu itu berganti setiap ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari. Itu masing-masing rumah sakit itu bebas gitu. Nah nanti dari sini ini yang kolom pertama. Kolom pertama. Ini karbohidrat utama, karbohidrat tambahan, protein hewani utama. Ini namanya adalah jenis menu yang atas. Nah, jenis menu ini bisa di mapping dengan kelas-kelas tarif. Bisa jadi misal VIP doang yang dapat protein hewani tambahan. Kelas 3, kelas 2 itu nggak dapat, itu bisa. Gitu. Ya, di sini. Jadi nanti teman-teman mapping sendiri. Itu yang pertama. Lalu kalau misalnya kita buka ini, kita contoh yang karbohidrat utama deh. Nah, ini adalah yang atas nih, nasi biasa, energi tinggi, protein. Biasanya kalau teman-teman gizi nyebutnya NBTKTP misalnya, NBTS atau NBK misalnya gitu ya, rendah kalori, rendah garam, RG dan sebagainya. Ini namanya jenis tekstur, gitu. Nah ini settingan ini yang akan menentukan menu mana yang akan dimasak oleh si pemasak gizi, gitu ya. Datanya asalnya dari mana si pemasak gizi itu tahu? Dari instruksi diet. Karena di instruksi diet itu ada pilih jenis tekstur, gitu ya. Jadi alur datanya seperti itu. Oke, teman-teman, di sini. Nah, jadi nanti di sini teman-teman itu setting sendiri, gitu ya. Teman-teman setting sendiri. Ini maunya apa nih? Oh, misalnya dietnya yang nasi biasa rendah garam, dapatnya apa? Misalnya nasi biasa, nasi tim, bubur dan sebagainya itu terserah. Nah, yang di dalam ini, di dalam pilihannya itu adalah menunya. Di sini, ini adalah menunya. Ada nasi uduk, nasi ayam goreng, misalnya ada pisang, ada air mineral, ada jus dan sebagainya. Itu menu, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada jenis menu yang teman-teman itu sama semua dari semua tekstur, misal dapatnya nasi semua, gitu ya. Misal karbohidrat utama atau protein utama, misalnya protein utamanya ayam goreng. Di semua tekstur ayam goreng semua. Nah, teman-teman gak usah susah-susah. Teman-teman tinggal pilih di sini. Ayam goreng misalnya. Ini tinggal kita klik set all, kan?
dari teman-teman. Nanti kita tampung, kita diskusi dengan Bu Nawang, akan kita coba bisa diproses atau enggak. Ya? Ini Iya. di luar ya. Gimana? Boleh? Terkait edukasi juga sih. Tadi Ya. saya sampaikan kan kalau di versi lama edukasi hanya muncul di asesmen perawatan. Ya. Nah itu di kita itu jadi masalah. Ketika ada misalkan apa sih rohaniawan, Ya. nah, dia kan ngasih edukasi tuh. Ya. Mereka nggak bisa input. Yang bisa input hanya keperawatan. Ya. Jadi kita kemarin ada bimbang antara si rohaniawan itu dikasih hak akses untuk melakukan Lu dari tadi berdiri edukasi di atau edukasi dilanjutkan oleh perawat. Oke. gitu. Itu masukan yang bagus. Jadi nanti mungkin form edukasi ada bagus Munawir sendiri. ini mau dipakai nggak? Mungkin. Ini mau juga. Mas Munawir. Kita coba tampung dulu dokter. Jadi nanti apa masuknya masukan. Kalau yang sekarang memang baru seperti itu. Ini tinggal masukin doang. Iya. Terima kasih banyak. Ada lagi mungkin dari yang tahu? Ada dokter ada lagi? Ya, gimana Pak? Mas, saya mau tanya ini terkait rekomendasi di lapangan ya. Ya. Yang saya paham itu dari mulai pemasakan yang tadi di order kan bisa melalui vitrin dan Ya. lain-lain. Nah, dari pemasakan itu kalau saya kan ada alur pemorsian dan penyajian. Kalau pemorsian di sini itu ya tadi pemorsian setelah pemasakan yang diberikan label pada akhirnya. Ini kan pelabelan dan lainnya. Nah, dia nanti tugasnya itu melihatnya dari menu yang mana ya untuk masalah pemorsian dan penyajiannya itu. Ini berarti dari si pemasak setelah masak. Berarti setelah masak itu bisa jadi yang ngeproses itu antara pramusaji atau dari si pemasaknya. Nah, sebenarnya itu dari menu per pasien sih. Yang tadi, sorry. Itu kan masih pakai. Sebenarnya masih di sini sih datanya. Cuman memang di sini nggak ada inputan atau nggak ada penanda bahwa makanannya udah siap atau belum. Memang nggak ada. Jadi asumsinya ketika pas ini kan sudah di-approve statusnya. Ketika sudah di-approve maka dia akan masuk ke laporan persiapan. Ke laporan persiapan. Nah, nanti kan alurnya kan dari laporan persiapan dicetak, dimasukin ke apa sih namanya? Buat dimasak, habis itu kan nanti itu. Nah, Pemasakan terus pemorsian. ya. Nah, Pemorsian ini berarti lihat menunya ini. maksudnya ini pemorsiannya itu kan berarti kan dia porsinya itu kan ngelihat dari apa masakan makanannya dan juga dietnya kan. Iya. Ya, dok? Nah, sebenarnya di sini juga ada dok dietnya dok. Di sini tuh ada jenis dietnya. Pun juga di laporan masakan itu ada jenis dietnya. Jadi dia harusnya udah tahu, si pemasak itu harusnya udah tahu porsi untuk pasien tersebut itu berapa. Soalnya kalau di saya itu antara pemasakan dan pemorsian dan penyajian itu beda orang. Ya. Maksudnya kan kalau pemasakan ini dia pemasakan setelah pemasakan selesai, Nah, ini. dimasukkan ke pemorsian dan penyajian, ruangannya steril lagi terpisah. Iya, iya betul. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat dari sini dok. Maksudnya si yang menyajikan, maksudnya ini mau nanya yang menyajikan kan, ngelihatnya menu di mana? Nah, sebenarnya bisa lihat di sini, sekalian dia cetak misalnya. Karena di sini udah ada kelihatan masakannya apa, dan juga ketahuan tekstur dan dietnya apa. Jadi dia harus udah tahu porsinya berapa untuk pasien ini. Ini satu pasien berarti ya? Iya, bukannya itu memang per pasien dok ya? Atau gimana? Kalau sekarang kan prosesnya masih manual nih. Jadi ketika udah pemasakan tuh memang udah ada order tuh. Ya. Untuk kelas 1 ada apa saja, kelas 2 Ya. ada apa saja. Kalau ini kan berarti satu pasien dilihat nih, pasien nomor 6 dia menunya apa disiapkan, terus dia harus klik lagi nyari pasien yang lainnya. Enggak dok, ini keluar semua. Oh, langsung ke semua. Ini semua pasien. Karena ini kan karena tadi ini gini. Ini saya luruskan. Pertama, tadi yang sudah saya katakan, sinkronisasi yang ini itu bisa dilakukan per waktu makan. Boleh per pagi, boleh per Pasti yang menu pagi muncul semua. Betul. Dalam satu menit ini. Iya, bisa Ah, ah. di sini. Berarti harus nyiapin satu komputer lagi ya di ruangan penyajian. Itu boleh sih dok maksudnya di ruang penyajian. Iya. Karena kan dia harus lihat ini. Bisa.
beri satu-satu yang label. Ya ini mungkin bisa kalau ekspor kan tadi buat si pemasak. si pemasak, betul. Untuk si penyajinya ya dok ya, maksudnya ya. Print etiket semua bisa ya? Print etiket semua bisa. Bagi semua gitu. Bagi semua bisa yang tadi. Dia lihatnya dari etiket itu untuk Iya. menyajikan per pasien butuh apa baru dia porsi. Boleh kayak gitu juga. Boleh gitu sih dokter. Jadi memang melihatnya dari memang yang di sini belum ada ekspornya. Nanti kita coba diskusikan dengan pengembang kami untuk bisa mengeluarkan data ini. Mungkin bisa kita ekspor ya datanya. Sebenarnya ini juga teman-teman bisa filter sih. Kalau misalnya teman-teman mau nyiapin buat makan pagi aja gitu ya. Nah ini bisa difilter. Nah ini nanti yang keluar, oh makan pagi nih untuk pasien ini nih. Misal ada 7 pasien nih untuk yang makan pagi yang perlu disiapkan. Nah ini seperti ini nantinya. Kurang lebih seperti itu. Cukup Mas. Cukup? Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Ya, gimana? Itu apaan? Bikin mual ya? Yang tadi Kak, yang di laporan masakan. Iya. Dan di laporan persiapan menu ini. Jadi nanti dia keluar semua nih. Langsung terjumlah dan per diet, per makan dan per diet di sini. Ini per makan. Ini kan telur dadar iris kan ada banyak, tapi kan karena dia dietnya ada 3 nih untuk dimakan pagi, maka dia keluar 3 data. Jadi sumnya, summary dari jumlah makanannya itu berdasarkan telur nama masakan dan nama dietnya. Gitu. Ada lagi? Clear semuanya? Aman? Oke. Mungkin kalau dari gizi segitu. Nah, ini kita coba lihat ya, Jono. Tekstur itu nambahnya di mana kalau nggak ada yang Nah, ini mau kita bahas. Nah, jadi maksudnya untuk alur segini yang saya sampaikan. Nah, kita coba intip dari segi master, ya. Nah, tadi itu kan kita sempat ngelihat itu master hanya siklus menu saja. Sebenarnya siklus menu itu bukan ya, master sih, mapping lah, ya, mapping dari beberapa master. Nah, kalau teman-teman mau mau nambah atau mau mengurangi gitu ya. Nah, itu ada di menu master di sini. Master gizi di sini. Nah, ini ada banyak nih masalah nih. Nah, ini. Sorry. Nah, ini ada jenis menu yang tadi di atas siklus menu. Terus juga ada master menunya yang dipilih. Terus juga ada master dietnya. Ada master tekstur. Nah, ini yang tadi ditanya Dokter Eka. Nah, ini untuk master tekstur. Di sini ada waktu makan, ada master take. Kalau misalnya dari makanannya itu ada tag-nya, misalnya makanan tertentu, misalnya bubur hanya untuk bayi misalnya. Nah, itu boleh teman-teman tambah. Jadi untuk pengingat gitu ya, untuk makanan tertentu tag-nya apa. Nah, di sini sebetulnya kita juga ada mapping. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal. Jadi per jenis menu itu di mapping berdasarkan kelasnya. Nah, ini teman-teman boleh sesuaikan masing-masing rumah sakit kayak gimana. Misal ada karbohidrat utama, ada karbohidrat tambahan. Nah, yang dapat karbohidrat tambahan hanya kelas VIP dan VVIP. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak dapat. Nah, ini boleh disesuaikan. Gitu ya. Nah, ini mappingnya. Ini jenis menu. Lalu selanjutnya itu ada master menunya. Ini menu-menu yang di rumah sakit sediakan gitu ya untuk gizi. Nah, ini juga ada mapping dengan si kandungan. Nah, teman-teman, ini wajib ada. Maksudnya gini, dari setiap menu itu wajib ada kandungannya. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada kandungannya, nanti untuk laporan monitoring asupan itu nggak akan keluar datanya. Karena tidak ada energi atau kandungan yang kandungan yang di input nantinya, gitu ya. Nggak ada kandungannya. Gitu.
Jadi nggak ada masuk ke laporan monitoring asupan. Jadi ini wajib mappingnya. Ya, master dietnya, master diet master aja sih. Ini nggak ada mapping kemana-mana. Terus juga ada master tekstur. Ini juga nggak ada mapping. Terus juga ada waktu makan. Nah ini boleh disesuaikan sama rumah sakit. Di rumah sakitnya ada waktu makan apa aja, pagi, siang, malam saja, atau ada snacknya juga. Ini silahkan disesuaikan. Terus juga master tag yang tadi. Ini ada kandungan. Nah ini beberapa master untuk di asesmen. Ada master diagnosa gizi. Nah ini master diagnosa gizi ini, kalau yang ini saya dapat dari Bu Nawang dan ahli gizinya RS Anissa, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada tambahan atau apa boleh ditambah, gitu ya. Terus juga ada monitoring. Monitoring ini baru beberapa yang diinputkan karena memang belum semua. Nah ini juga mapping dengan diagnosa gizi. Jadi memang harus diagnosa gizi dulu masuk, baru monitoring. Jadi nanti kita buatkan untuk template-nya juga. Etiologi, sign and symptom ini juga ada semua masternya. Jadi boleh disesuaikan untuk diet dan sebagainya. Gitu kurang lebih untuk yang gizi. Oke, itu untuk master-masternya yang kita bedah. Dari teman-teman ada pertanyaan? Iya, boleh. Mas, ada tadi kan di Iya. menu per pasien itu Iya. kan ada merubah kalori juga kan? Iya, Itu merubah masa enggak? enggak. Itu hanya untuk pasien tersebut saja. Gitu. Ada lagi? Bapak Ibu? Ya. Yang terkait asesmen tadi, yang asesmen dokter ya. Ya. Kalau asesmen dokter, kalau misal dokter belum ngisi nih, dokter sudah ngisi di asesmen gizinya, Ya. terus perawatnya juga ngisi, itu nanti double atau nggak sih nembaknya, atau hanya yang pas dokter yang ngisi pertama kali? Ya, pertanyaan bagus. Jadi gini, di instruksi diet, nanti kan datanya itu masuk ke instruksi diet ya. Nah, gini, saya kasih lihat untuk data yang sudah diinput. Nah, jadi seperti yang sebenarnya tadi di awal saya sudah sedikit singgung sebetulnya. Ini saya ulangi. Jadi ini saya coba. Nah, ini di bawah di sini, ini adalah list data instruksi diet yang dilakukan dokter, perawat, ahli gizi ke pasien ini, gitu ya, ke pasien ini. Nah, jadi itu bukan terduplikasi datanya, tapi ketiban. Iya, jadi misal dokter input duluan instruksi diet dari medis, nah terus perawatnya input lagi di sini. Gitu. Nah nanti yang dipakai untuk request makanan itu yang punya perawat yang terbaru. Gitu. Gitu. Jadi bisa dilihat di sini untuk yang status aktif. Ini status aktif ini status yang akan disinkron oleh sistem ketika tengah malam atau yang ketika diklik sinkronisasi sama si ahli gizi itu ke generate makanan. Ini di status aktif. Gitu. Kalau misalnya seandainya ini anggaplah ya dokternya baru atau perawatnya baru. Iya. Nah, satu nih dokternya instruksinya untuk diet dengan obat kuning. Si perawat dietnya diet biasa. Iya. Itu betulnya gimana? Ketiban dong. Jadi tetap si perawatnya yang akan ke sinkron. Selesai dong.
Notifikasi maksudnya. Ada notifikasi juga. Kalau misalnya ada dua yang mana? Berbeda. Bisa double dari Nggak ada sih salah itu. soalnya kalau misalnya ketiban perawatnya biasanya perawatnya baru. Iya. Banyak benar yang salah aja sih. Yang benar ketiban apa yang salah. Nah, Nah, berarti itu tidak salah dirinya. iya dok. Ya, itu sebenarnya kan baik lagi ya dok ya. Ke rumah sakit ya. Iya, kan juga nanti kan di cross check sama ahli gizinya. Betul. Jadi nanti kan sebenarnya untuk modul gizi ini, ya. Jadi untuk modul gizi ini dok, sebenarnya tanggung jawab sebenarnya ya, tanggung jawab semuanya itu ada di gizi. Karena untuk menu per pasien tadi itu kan di approve nih sama si ahli gizi. Berarti ada dua barrier. Pertama di menu instruksi diet ini kan si perawat bisa lihat nih di sini. Oh udah di input nih request dietnya, gitu kan. Nah perawat mau input lagi gitu. Kan di sini udah ada nih, pasti ada historinya. Ketika dokter itu input pasti ada di sini. Dia jadi aktif. Nah berarti kan si perawat itu tidak melihat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari menu ini itu nanti akan disinkron oleh si ahli gizi di menu per pasien. Nah itu si ahli gizinya berarti tidak melihat juga, tidak cross check dietnya apa, menunya apa, dari tekstur dan diagnosa medisnya. Karena di menu per pasien itu ada diagnosa medis juga. Jadi harusnya ada barrier dari si ahli gizinya juga. Gitu. Oke. Satu, ini poin penting yang kemarin itu di Anissa itu lumayan apa namanya? Ada ketahuan lah, ada kurangnya. Pertama gini, teman-teman bisa jadi gini. Ketika tengah malam disinkron, kan sebelumnya pasti udah ada instruksi diet. Ada instruksi diet, kesinkron, masuk menu per pasien. Nah, bisa jadi validasi dari si ahli gizi, ini makanan ini salah nih dietnya misalnya. Dengan diagnosa ini harusnya dietnya yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, misalnya gitu ya. Nah, itu harus dihapus dulu nih si data menu per pasiennya ini. Nah ini, jadi kita modelnya itu update insert kalau dari database. Jadi data ini untuk si pasien 6 waktunya snack pagi, ini kan dikasih dikasih tekstur di nasi biasa rendah garam sama dietnya diet rendah garam gitu ya. Nah ini makanannya dan sebagainya. Nah ketika disinkron masuk sini, nah ini mau diubah nih. Nah ini mau disinkron kayak gimana? Ketika di instruksi diet, kan dia kan mau ngubah instruksi diet dong berarti. Ngubah diet dan tekstur, di instruksi diet diubah, jadi aktif paling atas punya dia. Disinkron kayak gimana pun ini nggak bakal berubah. Ini nggak bakal berubah. Mau disinkron kayak gimana juga. Nah, gimana cara biar dia dirubah? Ini harus dihapus dulu. Data ini dihapus, diklik yang ini, diklik, lalu hapus request terpilih, hapus di sini, dihapus. Abis itu request dietnya tadi, itu kan udah aktif ya. Nah itu tinggal disinkron lagi, nanti dia berubah pakai diet yang baru, tekstur yang baru, dan menu yang baru. Gitu ya. Clear? Gimana dok? Ya, betul. Jadi kondisinya dia mau merubah instruksi dietnya. Jadi dia harus menghapus dulu si menu per pasiennya ini. Habis itu baru di sync ulang. Intinya ada perubahan deh di instruksi diet. Kalau mau ada perubahan di instruksi diet, dia harus ke sync ulang. Tapi dengan catatan harus dihapus dulu. Pasien operasi dia misalnya dietnya kan dia berubah-ubah tuh. Artinya misalnya dia sunat gitu kan. Terus nanti malam dia udah diet makan biasa tuh. Nah berarti kan saya mau ganti instruksi diet. Tapi kan misalnya yang perawat sore ganti nih instruksi diet isi lagi ulang. Dia jadi makan biasa, makan udangnya berhenti. Nah berarti itu
dia yang di sininya nggak bisa langsung sih. Harus dihapus dulu dong. Harus dihapus Karena dulu. ya, karena kan ketika malam dong. Ketika malam kita mesti langsung semua, pagi, siang, sore, malam. Heeh. Biar dia nggak ada kehilangan apa, nggak dapat makan lah gitu ya, nggak ada request. Jadi harus dihapus dulu, mana yang udah hapus, sore malamnya dihapus atau gimana, nah itu harus dihapus lalu diisi ulang. Nah, tahu instruksi dietnya berubah itu dari mana? Si orang dapur. Si orang dapur atau ahli gizi dong? Si ahli gizi. Em, Kan misalnya dia kan pasien baru nih pagi, dia udah dicek dong sama orang ahli gizi. ya. Terus perawat sore, misalnya dia udah instruksi dokter boleh makan biasa nih, buat makan malamnya. Nah, kan ahli gizinya misalnya udah nggak ada nih, jam kerjanya udah lewat. Nah, misalnya tadi delegasikan lah. Nah, si perubahan instruksi dietnya ini terlihatnya di sini tuh ada warningnya nggak? Saat ini belum ada dong untuk perubahan request diet itu. Berarti harus baru tahun besokannya. Baik, telepon. Iya. ya kan Pak? Berarti kalau dulu perawat tak konfirmasi. Iya, betul. Kalau nggak salah, menunya salah bikin diet. Gitu. Oke, clear sampai sini. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ada? Iya, boleh Pak. Gimana Pak? Jadi ini kan cenderung ke klinis ya. Ya. Kalau gizi itu sebenarnya kan ada inventory. Ya, Nah itu ada pengembangan ke sana nggak? ya. Nanti Udah keras ya. ya, jadi betul dokter. Nanti kita akan ke sana karena ini berkaitan dengan unit cost. Iya. Ini berkaitan dengan menu unit aplikasi unit cost kita yang baru. Jadi nanti akan integrasinya ke sana arahnya. Tapi untuk yang saat ini sampai sini pengembangan. Nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Gitu. Ya mungkin nanti dari teman-teman dari rumah sakit masing-masing boleh kalau misalnya ada alur seperti yang kemarin disampaikan Mas Bikar, ada alur-alur yang bagus gitu ya untuk misalnya inventorinya bagus atau misalnya request apa instruksi diet yang khususnya bagus alurnya itu boleh dibuatkan alurnya, nanti infokan ke tim kami, nanti bisa kita coba research lebih dalam. Jadi kita gabungkan. Nah ini juga sebenarnya gabungan dari beberapa rumah sakit untuk yang ini. Jadi nggak semua ngambil full dari Anissa, ini gabungan dari beberapa rumah sakit yang kerjasama dengan kita. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Mas Harda ya atas materi yang telah diberikan. Kita beri tepuk tangan dulu. Sangat spektakuler ya penjelasan Mas Harda, sangat jelas juga. Jadi nanti mungkin kalau rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan kembali, nanti bisa konsultasi ke nomor kami. Baiklah, sekarang kita sudah memasuki acara Coffee Break. Karena kita sebelum